Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 20. Hati Adam sudah putus asa karena adanya Kaliam yang membantu Erwin. Mau seberani apapun Kak Dragan, dia tetap saja tidak bisa melawan Erwin lagi. Kenapa? Kenapa setiap kali dia sudah mau menginjak Erwin, keadaan selalu saja berbalik? Kebencian yang ada di dalam hati Adam semakin melonjak saat ini. Karena di awalnya berpikir bahwa perencanaannya ini sudah sempurna, tetapi tidak menyangka Erwin memiliki pendukung yang lebih berkuasa. Sepertinya bencana akan melandainya kali ini. Saat mengingat kembali peringatan dari Erwin sebelumnya, keringat dingin tiba-tiba saja mengalir keluar dari punggung belakang. Sepertinya dia tidak punya pilihan lain selain mengakui kekalahan dan merendahkan harga diri. Jika tidak, lengannya yang satu lagi mungkin tidak dapat dipertahankan lagi. Reaksi Hans tidak jauh berbeda saat ini. Diam-diam dia menyeka keringat yang ada di dahinya. Dia tak peduli lagi dengan harga diri dan berlari kecil ke arah Erwin untuk menyanjungnya. Ternyata Tuan Muda Erwin akrab dengan kalian. Kenapa tidak bilang dari awal? Kalau tidak akan terjadi kesalahpahaman seperti ini. Salah paham? Mana mungkin salah paham? Erwin tersenyum sedikit. Ia bangkit dari kursi dan membiarkan Lisa yang terluka duduk di kursi untuk beristirahat. Beneran salah paham dan lupakan saja tentang biaya pengobatan bawahanku. Bagaimana mungkin Hans berani menagih biaya pengobatan pada Erwin lagi? Bukankah itu sama saja dengan cari mati? Begitu suara Hans keluar, Liam yang berada di sebelah langsung menamparnya dan berkata dengan kasar. Kau berani menagih biaya pengobatan pada Tuan Muda Erwin? Kau bodoh ya? Betul aku ini benar-benar buta dan bodoh. Hans yang dipukuli tidak berani melawan. Dia hanya bisa terus berpura-pura rendah hati. Karena 100 orang lebih yang ada di dalam maupun di luar rumahnya ini tidak kenal balas kasih. Jika dirinya melakukan sedikit saja hal yang mencurigakan, dirinya pasti akan dihajar habis-habisan di sini. Karena kalian ini terkenal dengan kekejamannya. Tidak jauh dari mereka, ada Adam yang bahkan lebih putus asa saat melihat Kak Dragan tidak berani melawan. Biaya pengobatan tetap harus dibayar, tapi kaulah yang harus bayar. Sepupuku terluka karena orang-orangmu. Jadi, kau harus bertanggung jawab atas biaya pengobatannya. Ucap Erwin sambil menunjuk ke arah Lisa. Lisa datang bersamanya dan sudah melawan begitu banyak orang sendirian. Jadi setidaknya dia harus sedikit memberi Lisa penghargaan. Memang sudah seharusnya. Apa boleh tahu berapa biaya pengobatan yang Tuan Muda Erwin inginkan? Hans menyeka keringatnya diam-diam. Sepertinya pengeluaran ini tak terelakkan. 4 miliar rupiah. Erwin mengulurkan 4 jari dan berkata pada Hans. 4 miliar? Hans merasa enggan, tetapi dia hanya bisa menggerakkan gigi dan menjawab. Tidak masalah, memang sudah seharusnya begitu. Hans mengeluarkan buku cek dan menuliskan cek senilai 4 miliar rupiah. Kemudian menyerahkannya pada Erwin dengan sedikit gemetar. Setelah menerima cek itu sambil tersenyum, Erwin berbalik dan memberi cek itu pada Lisa sambil berkata, Lisa, ini hal yang pantas kau dapatkan. Ambillah. Ingat, suruh Anita untuk mengobatimu setelah pulang nanti. Tuan, sepupuku, terima kasih banyak. Lisa ingat bahwa Erwin sudah memerintahnya untuk memanggilnya sepupu di luar rumah. Jadi dia segera mengubah kata-kata itu. Tetapi hatinya sedikit tersentuh, karena merasa sangat senang dan beruntung memiliki tuan yang begitu memperhatikannya. Pada saat yang sama, keyakinannya untuk mengikuti Erwin menjadi semakin kuat. Hans berpikir setelah menyerahkan 4 miliar ini, semuanya akan berjalan dengan baik. Tapi dia tidak menyangka bahwa Erwin berbalik lagi dan berkata, biaya pengobatan sepupuku sudah dibayar. Tapi bagaimana dengan kompensasi kesehatan mentalku yang terkejut karena tindakan kalian? Begitu suara itu keluar, Hans gemetar dan bertanya dengan tergagap. Tuan Muda Erwin, kompensasi seperti apa yang kamu inginkan? Kudengar, kau mengoleksi banyak barang antik, kaligrafi dan lukisan. Jadi beri saja aku beberapa.
Tapi aku mau yang asli. Kalau aku tahu kalau barangnya palsu setelah aku suruh orang periksa, aku akan langsung mencarimu dan membuat perhitungan denganmu. Erwin tersenyum untuk memperingatkannya. Besok adalah hari ulang tahun kakek Lina yang ke-80. Kakek Lina sangat menyukai koleksi barang antik. Jadi sudah jelas barang antik adalah hadiah ulang tahun yang paling cocok. Tentu saja, jika apa yang kau berikan itu memuaskan, aku tidak akan mempersulit dirimu. Baik, akan segera kuambil Tuan Muda Erwin. Hans menyeka keringatnya diam-diam dan tidak punya pilihan lain selain mengambil beberapa koleksi yang bernilai rendah untuk menangani masalah ini. Dan berharap Erwin tidak sadar akan harga barangnya. Hans tak bodoh, jadi dia tidak mungkin memberi barang antik yang paling berharga untuk orang lain. Tapi tepat ketika dia berbalik, Erwin tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Aku ikut denganmu saja. Tubuh Hans sedikit gemetar, kemudian mematuhi karena tidak punya pilihan lain, dan membiarkan Erwin ikut ke ruangan koleksinya. Erwin menyuruh Lisa tetap tinggal di sini untuk beristirahat, sedangkan dia dan Liam ikut ke ruang koleksi bersama Hans. Ruang koleksi Hans berada di kamar tersendiri yang berbeda, jadi mereka pun berjalan ke kamar tersebut. Hans memang sudah terkenal dengan hobinya yang selalu mengoleksi barang-barang antik, memaksa dan merampas, membeli dengan harga rendah, dan menjual dengan harga tinggi. Dia yang melakukan itu selama bertahun-tahun tentu sudah menghasilkan cukup banyak uang dari kaligrafi dan lukisan barang antik. Di sana terdapat banyak kaligrafi, lukisan, dan barang antik berharga lain yang tidak dapat ditemukan dimanapun, dan hanya Hans yang memilikinya, yang didapatkannya dengan cara licik tentunya. Tuan Muda Erwin, ruang koleksi ini kecil dan kumuh. Lebih baik ku bantu pilih beberapa barang asli untukku saja. Hans berusaha untuk meminimalisir kerugiannya seminimal mungkin. Tidak apa-apa, aku bahkan pernah tinggal di kandang babi pedesaan. Tempat seperti ini tidaklah seberapa, kata Erwin dengan senyum tipis, karena dia dapat menebak apa yang difikirkan oleh Hans. Karena Erwin sudah berkata demikian, dia hanya bisa membawa Erwin masuk. Namun, ketika Erwin melangkah masuk ke ruang koleksi Hans, dia tetap terpana dengan berbagai macam koleksi yang Hans kumpulkan di sini. Jumlah dan variasinya jauh melebihi imajinasi Erwin, tetapi Erwin tersenyum, karena ini adalah sebuah keuntungan besar baginya. Ruang koleksi Hans tidak besar, mungkin hanya sekitar 30 meter persegi saja, tetapi berisi banyak koleksi. Ada banyak kaligrafi dan lukisan yang tergantung di dinding, berbagai batu giok antik di atas meja, bahkan perunggu kuno, peninggalan prasejarah, pedang kuno, dan sejenisnya. Sayangnya kebanyakan tidak lengkap. Erwin terpesona untuk sementara waktu. Dia tidak menyangka bahwa Hans akan mengumpulkan begitu banyak barang antik. Hans, kau sepertinya menyembunyikan banyak harta ya? Sementara Erwin berbicara, matanya sudah melihat sekeliling. Tatapannya melihat satu persatu barang antik yang ada. Dan pada akhirnya, perhatiannya tertarik oleh sebuah gelang giok ungu yang sebening kristal. Semua barang di sini tidaklah seberapa. Hans menyeka keringat di dahi, karena butuh banyak upaya untuk mengumpulkan barang-barang antik ini. Sekarang tampaknya kerugiannya sudah pasti tidak sedikit. Ini semua asli kan? Erwin mengambil gelang giok ungu sambil berbicara, dan mulai memainkannya di tangan. Semua asli, tetapi banyak dari mereka tidak lengkap, jadi tidak berharga. Sama seperti gelang giok yang kau ambil, hanya ada satu di dunia ini. Gelang giok itu peninggalan seorang putri dari zaman kerajaan. Ya, Hans berkata jujur tentang itu. Kau sepertinya tahu banyak tentang barang antik. Erwin langsung menerima gelang giok ungu itu dan berencana memberikannya pada Lina nanti. Tidak juga, Hans berkata dengan rendah hati, dan menyeka kembali keringatnya secara diam-diam. Setelah menerima gelang giok, Erwin melihat sekeliling ruangan lagi, berpikir untuk memilih sebuah kaligrafi atau lukisan untuk kakek Lina. Dia tidak pandai melihat nilai dari sebuah kaligrafi atau lukisan, jadi dia hanya bisa memilih karya yang menurutnya menarik saja. Saat melirik satu persatu, tiba-tiba Erwin terkagum dengan sebuah lukisan. Ali Sadikin pada masa kemerdekaan.
yang tergantung di dinding seberang pintu, yang masih terdapat lebih dari selusin lukisan di dekat sana. Tapi hanya lukisan ini yang paling mencolok. Aku ingin lihat yang itu, kata Erwin sambil menunjuk lukisan tersebut. Hans terkejut saat melihat Erwin menginginkan lukisan itu dan terpana di tempat. Tapi Liam yang berada di sebelahnya langsung memelototinya, yang membuatnya takut. Jadi dia hanya bisa naik untuk menurunkan lukisan Ali Sadikin pada masa kemerdekaan, karya dari Hendra Gunawan ini, dan menyerahkannya pada Erwin dengan enggan. Erwin mengambil lukisan itu di tangannya dan mulai mengagumi detail lukisan tersebut. Meskipun dia tidak pandai menilai Ali Sadikin pada masa kemerdekaan ini, sampai dia melihat cap dan tanda tangan dari Hendra Gunawan, wajahnya langsung muncul sentuhan sukacita. Ini lukisan Hendra Gunawan ya? Aku mau yang ini. Mata Erwin berbinar. Ini adalah lukisan dari pelukis terkenal, jadi dia dengan cepat menginginkan itu. Lukisan Hendra Gunawan seharusnya layak menjadi hadiah ulang tahun ke-80 lelaki tua itu. Melihat antusiasme Erwin untuk lukisan ini, Hans merasa enggan. Lukisan ini bernilai hampir 60 miliar rupiah. Lukisan ini adalah hartanya yang paling berharga dan merupakan hasil curian, atau lebih tepatnya menukar lukisan palsu dengan yang asli dari penjual di lelang. Hans, aku akan mengambil lukisan dan gelang giok ini. Anggap saja ini sebagai kompensasi. Erwin sangat puas dengan dua barang itu. Baguslah kalau tuan muda Erwin puas. Terima kasih telah melepaskanku. Hans diam-diam merasa tak tega dengan kepergian barang berharganya. Kejadian ini bagaikan tertampar untuk dirinya, tapi masih harus mengucapkan terima kasih. Hari ini adalah hari terburuk untuk Hans. Setelah mengambil lukisan itu, Erwin berniat untuk kembali berurusan dengan Adam. Karena Adam sudah berulang kali memprovokasinya. Jadi kali ini dia harus mengingatkan Adam akan konsekuensinya. Ketika Erwin membawa Liam dan kembali ke ruangan tadi, Adam sudah pucat karena ketakutan. Adam, bukannya kau bilang mau buat aku berlutut sambil memohon ampun padamu? Erwin datang ke arah Adam dan berkata dengan nada bercanda. Erwin, aku tahu kesalahanku. Aku tak akan pernah mencari masalah denganmu lagi. Tolong, biarkan aku pergi kali ini. Adam melirik Liam yang mengikuti Erwin. Kemudian Hans yang bahkan sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Kali ini dia mengakui kekalahannya. Biarkan kau pergi. Boleh. Erwin tersenyum sedikit, kemudian berkata, selama kau mentransfer 10% saham toko Vilasa nomor 3 atas namamu padaku, maka aku akan membiarkanmu pergi. Tentu saja, aku akan memberi 200 juta sebagai biaya transfernya. Tidak mungkin, Erwin. Kau yang hanya pecundang miskin jangan harap mau menjadi kaya. Aku mustahil untuk setuju. Adam menolak, karena saham ini diberikan oleh ayahnya, dan dihitung dari bonus tahunan saja sudah beberapa miliar. Belum lagi toko Vilasa nomor 3. Itu bernilai setidaknya 200 miliar. Tapi Erwin ini berencana membeli 10% saham dengan 200 juta rupiah. Bagaimana mungkin dia setuju? Kau belum sadar akan kenyataannya. Erwin tak berbasa-basi lagi dan langsung menamparnya. Tamparan ini benar-benar membuat Adam sadar. Adam segera melirik orang-orang kalian yang memenuhi seluruh isi ruangan itu. Kemudian melirik ekspresi patuh Liam pada Erwin. Dan itu membuat kebencian di hatinya semakin melonjak. Lalu dia menelan ludah. Dia tahu bahwa dirinya sudah kalah. Dia hanya bisa mengangguk setuju walau enggak. Erwin ini sangat tak terduga. Jadi dia hanya bisa mencari kesempatan lain untuk membalasnya. Erwin sangat puas dengan sikapnya dan segera meminta Liam untuk menyusun kontrak transfer saham itu. Lalu menandatangani perjanjian dengan harga 200 juta. Ya, terima kasih Tuan Muda Jonas. Erwin memegang persetujuan itu dan tersenyum kecil. Adam pun tertunduk lemas di tanah. Liam, kita pergi. Erwin dan Liam meninggalkan klub Braga.
kedatangannya ke sini tidak sia-sia dan mendapat keuntungan besar. Jadi Erwin sangat puas. Bersombong.